Materi selanjutnya adalah studi kasus dengan tata laksana gizi buruk. Studi kasus berikut, pasien anak perempuan, anak AHA usia 1 tahun 4 bulan, pasien dengan diagnosa medis tuberkulosis paru, pneumonia, dan gizi buruk marasmus. Pasien mengeluh demam sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit dengan suhu puncak 38,5 derajat Celcius, terutama pada malam hari. Selain itu juga terdapat batuk dan sesak semakin memberat sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Terdapat muntah 2 kali dan diare 5 kali setiap hari. Dehidrasi dia termasuk ringan dan sedang. Riwayat penyakit sebelumnya adalah pneumonia dan tidak ada penyakit yang sama dalam keluarga. Pasien tampak kurus, tidak ada edema, terdapat washing, iga gambang, baggy pants, dan mata terlihat cowong. Terdapat penurunan berat badan dalam 1 bulan dari 7 kg menjadi 6 kg dengan panjang badan 69 cm, lingkar kepala 43 cm, dan lingkar lengan 11 cm. Skor malnutrisi pasien ini dengan strong kitnya adalah 5. Tekanan darah 100/68 mm Hg, suhu tubuh 38 derajat Celcius, penapasan 39 kali per menit, dan nadi 132 kali per menit. Pasien tampak pucat, paru-paru terdapat rongki, abdomen supel, tampak sesak dengan oksigen 1 liter per menit dengan saturasi 98%, akralnya hangat. Hasil biokimianya hemoglobin 7,1 gram per desiliter, hematokrit 2,7%, trombosit 7.000 per mikroliter, leukositnya 401.000 per mikroliter, dan gula darah sewaktu pada pagi ini 50 mg per desiliter. Pasien tidak ada alergi makanan. Dengan riwayat makannya, pasien di rumah mengkonsumsi 3 kali makan utama, masing-masing setiap kali makan nasi sampai 1-2 sendok makan, lauk hewani seperempat porsi, lauk nabati setengah porsi, dan jarang mengkonsumsi sayuran. Selingan berupa biskuit 1-2 keping, susu formula 2 kali 100 ml. Untuk riwayat pemberian makannya, pemberian ASI eksklusif dari lahir hingga usia 2 bulan. Kemudian ASI tidak berproduksi karena pasien dirawat, sehingga diberikan susu formula. Pada usia 6 bulan, diberikan MPASI berupa bubur susu. Susu formula masih lanjut hingga usia 1 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan makan biasa 2-3 kali dan susu formula sebanyak 2 kali. Berikut adalah screening gizi menggunakan metode strong kit. Parameternya adalah yang pertama, apakah pasien tampak kurus? Iya, dengan skor 1. Apakah terdapat penurunan berat badan selama 1 bulan terakhir? Berdasarkan data penurunan berat badan objektif bila ada, atau penilaian subjektif dari orang tua, atau untuk bayi di bawah 1 tahun berat badan tidak naik dalam 3 bulan terakhir. Pasien ini terdapat penurunan berat badan, jadi jawabannya iya dengan skor 1. Apakah ada salah satu dari kondisi berikut? Diare lebih dari 5 kali per hari dan atau muntah lebih dari 3 kali per hari dalam seminggu terakhir. Asupan makan berkurang selama 1 minggu terakhir. Jawabannya adalah iya karena pasien ini mengalami diare dan muntah, skornya 1. Apakah kondisi penyakit yang menyebabkan resiko mati seperti penyakit di bawah ini? Pasien mengalami penyakit tuberkulosis dan jawabannya iya dengan skor 2. Total untuk hasil screening gizi adalah 5, yang kesannya adalah beresiko tinggi malnutrisi. Kita masuk dalam pengkajian gizi. Yang pertama kita melakukan asesmen ke antropometri pasien dengan berat badan 6 kg, panjang badan 69 cm, lingkar kepala 43 cm, lilanya 11 cm dengan usia 1 tahun 4 bulan. Kita lihat di tabel antropometri ini dari Kemenkes dengan PMK yang terbaru tahun 2020. Kita lihat di plot untuk usia 1 tahun 4 bulan adalah di 16 bulan ya. Kita lihat di mediannya adalah 9,8 dan pasien ini adalah berat badannya 6 kg, jadi di bawah garis yang merah. Jadi dia berat badan menurut usianya adalah di bawah -3 Z-score. Untuk panjang badan menurut usia, kita juga melihat di tabel yang sama. Di tabel
standar panjang badan menurut usia atau umur anak usia 0-24 bulan perempuan, di usia 16 bulan di median harusnya dia panjang badan 78,6, sedangkan pada pasien ini panjang badan 69, sehingga dia di bawah -3 Z-score. Sedangkan untuk indikator berat badan menurut panjang badan, kita lihat di tabel berat badan menurut panjang badan pada pasien perempuan 0-24 bulan, kita lihat di tabel panjang badan 69 cm, berat badan ideal pasien ini adalah 8 kg, sedangkan berat badan saat ini adalah 6 kg, sehingga dia berada di bawah -3 Z-score. Untuk lingkar kepala menurut usia pada pasien perempuan, kita lihat di tabel atau kurva dari WHO, kita plot pasien ini di usia 1 tahun 4 bulan dan berada di lingkar kepala 43 cm, didapatkan dia di antara -3 sampai -2 Z-score. Untuk lingkar lengan atas pada pasien ini kita plot di kurva WHO atau Kemenkes. Kita plot di usia 1 tahun 4 bulan, kemudian dengan lingkar lengan 11 cm berada di bawah -3 Z-score. Dapat disimpulkan pada pasien ini dengan berat badan 6 kg, panjang badan 69 cm, lingkar kepala 43 cm, lila 11 cm, menurut indikator berat badan menurut usia, dengan berat badan idealnya 9,8, pasien ini berada di bawah -3 Z-score, panjang badan menurut usia seharusnya 78,6 cm, pasien ini di bawah -3 Z-score, berat badan menurut panjang badan dengan berat badan idealnya 8 kg, pasien ini berada di bawah -3 Z-score. Untuk lila menurut usia dengan idealnya 14,4, di bawah -3 Z-score. Lingkar kepala menurut usia normalnya adalah 45,9, pasien ini di -3 sampai dengan -2. Dengan heat age-nya 8 bulan, kesannya adalah status gizi buruk marasmik, perawakan sangat pendek. Pengkajian gizi berikutnya adalah dari biokimia. Hasilnya adalah hemoglobinnya 7,1 gram per desiliter dengan nilai normalnya 10,5 sampai 14 gram per desiliter, sehingga kesimpulannya adalah dia rendah. Hematokritnya 22,7%, nilai normalnya adalah 32 sampai 42%, dia di bawah kadar normal atau rendah. Leukosit 7.000, nilai normalnya 6.000 sampai 14.000, dia termasuk dalam kategori normal. Trombositnya 401.000, masih dalam range normal dengan nilai normalnya 150.000 sampai 450.000. Kemudian glukosa darahnya 50, nilai normalnya adalah 100 sampai 200 mg per desiliter, dia termasuk di kategori rendah. Kesannya adalah pasien ini mengalami anemia dan hipoglikemia. Untuk hasil fisik klinis, tekanan darah pada pasien ini adalah 100 sampai tekanan darah pada pasien ini pada diastolik adalah 100, sistolik dan adalah 68 mm per Hg. Tekanan darah pada pasien ini adalah 100 per 68 mm per Hg dengan kadar normalnya untuk diastolik 86 sampai 106, sistolik 42 sampai 63. Kadar normal ini untuk usia 1 sampai 3 tahun masih dalam kategori normal. Untuk pernapasan sendiri, pasien ini 39 kali per menit, sedangkan kadar normalnya adalah 22 sampai 37 kali per menit. Dia termasuk tinggi. Kemudian nadinya 132 kali per menit, masih dalam kategori normal karena masih berada di range 98 sampai 140 kali per menit. Suhunya adalah 38 derajat Celcius, termasuk tinggi karena kadar normalnya adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Untuk saturasi
Oksigennya 98%, pasien ini menggunakan oksigen 1 liter per menit. Untuk kadar normalnya adalah lebih dari 92%, pasien ini dalam kategori normal. Sedangkan untuk tingkat dehidrasi, pasien ini berada di tingkat dehidrasi ringan sedang. Kesannya adalah hiperventilasi, demam, dan mengalami dehidrasi ringan sedang. Pasien ini tampak pucat, paru-paru terdapat rongki, abdomen supel, tampak sesak dengan oksigen 1 liter per menit dengan saturasi 98%, akralnya hangat. Pasien tampak kurus, tidak ada edema, terdapat wasting, iga gambang, baggy pants, dan mata terlihat cowong. Terdapat penurunan berat badan dalam 1 bulan dari 7 kg menjadi 6 kg. Toleransi makan kurang baik, terdapat muntah 2 kali dan diare 5 kali setiap hari. Kesannya adalah klinisnya gizi buruk marastik, dehidrasi, diare, dan toleransi makan kurang baik. Untuk riwayat dietnya, pasien ini tidak ada alergi makanan. Pasien di rumah mengkonsumsi 3 kali makan utama. Setiap kali makan nasi 1-2 sendok makan, lauk hewannya 1/4 porsi, lauk nabati setengah porsi, dan jarang mengkonsumsi sayur. Selingan berupa biskuit 1-2 keping dan susu formula 2 kali 100 ml. Untuk riwayat pemberian pola makannya, dari lahir pasien diberikan ASI eksklusif sampai usia 2 bulan, kemudian ASI tidak berproduksi karena pasien dirawat sehingga diberikan susu formula standar. Pada usia 6 bulan diberikan MPASI, makanan pendamping ASI berupa bubur susu. Susu formula masih lanjut hingga usia 1 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan makan biasa 2-3 kali dan susu formula sebanyak 2 kali. Dan ditambahkan selingan sebanyak 1 kali. Untuk asupan sendiri, saat ini pasien mengkonsumsi 576 kalori dengan protein 20 gram, lemak 20 gram, karbohidrat 69 gram. Kebutuhannya, ini menurut RDA, sesuai dengan HIIT-nya, energinya 880 kalori, protein 26,4 gram, lemak 29 gram, karbohidrat 127,6 gram. Untuk persentase asupannya, untuk energi mengkonsumsi 65%, protein 76%, lemak 68%, karbohidrat 54% dari kebutuhan. Kesannya, asupan energi yang kurang dari kebutuhan. Kebutuhan energi dan zat gizi pada pasien ini, untuk energi menggunakan RDA atau Recommended Dietary Allowance, menggunakan kebutuhan energi sesuai dengan HIIT-nya. Pada pasien ini dengan HIIT 8 bulan, kebutuhan energi adalah 110 kalori setiap kilogram berat badan ideal setiap hari. Didapatkan 110 dikali 8 kg menjadi 880 kalori dalam sehari. Untuk kebutuhan proteinnya, 12% dari total energi sebanyak 26,4 gram, sedangkan lemaknya adalah 30% dari total energi sebesar 29,3 gram, karbohidratnya 58%, total energi sebesar 127,6 gram. Riwayat personal pada pasien ini, pasien dengan diagnosa medis tuberkulosis paru dan pneumonia. Pasien mengeluh demam sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit dengan suhu puncak 38,5 derajat, terutama pada malam hari. Selain itu juga terdapat batuk dan sesak semakin memberat sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Terdapat muntah 2 kali dan diare 5 kali dalam sehari. Riwayat penyakit sebelumnya adalah pneumonia dan tidak ada penyakit yang sama dalam keluarga. Dari pengkajian yang sudah kita lakukan, didapatkan diagnosa gizi, yaitu masalahnya malnutrisi pada anak terkait dengan penyakit berkaitan dengan tuberkulosis paru, pneumonia, dan asupan energi yang kurang, ditandai oleh tampak kurus, iga gambang, terdapat wasting, terdapat penurunan berat badan, dan perawakan sangat pendek. Berat badan menurut panjang badan di bawah -3 Z-score, panjang badan menurut usia di bawah -3 Z-score, dan lingkar lengan atas di bawah -3 Z-score. Asupan energinya 65% dari kebutuhan. Setelah kita menentukan diagnosa gizi, selanjutnya adalah kita menentukan intervensi gizi yang
kita berikan pada pasien ini. Tujuannya memenuhi asupan energi secara bertahap untuk mencegah malnutrisi lanjut. Implementasinya diberikan diet sesuai dengan tata laksana gizi buruk fase stabilisasi. Fase stabilisasi kebutuhan cairan untuk pasien yang tidak ada edema adalah 130 ml kilogram berat badan per hari, yaitu 780 ml. Kebutuhan kalorinya 80-100 kalori per kilogram berat badan per hari, yaitu antara 480 sampai 600 kilokalori per hari. Kebutuhan protein 1-1,5 gram per kilogram berat badan per hari, atau sekitar 6-7,5 gram per hari. Kita berikan dia diet enteral berupa formula gizi buruk F75 12 kali 65 via oral. Untuk tahap pertama kita pemberiannya 12 kali dengan estimasi asupan 780 ml, energinya 585 kalori dengan protein 7 gram dalam sehari. Setelah kita menentukan intervensi gizi, kita masuk ke tahap monitoring dan evaluasi gizi. Untuk monitoringnya, kita melihat fisik dan klinis, tanda-tanda vital, kemudian klinis gizi buruknya, toleransi minum, adakah muntah atau diare, kemudian berat badan, panjang badan dan lila, kemudian asupan zat gizi. Kita mengevaluasi dari asupan energinya, apakah lebih dari 80%. Jika kurang dari 80%, kita pertimbangkan untuk pemasangan NGT. Kemudian berat badan pada fase stabilisasi tidak diharapkan untuk naik, akan tetapi pada fase transisi dan rehabilitasi diharapkan naik sebesar 5-10 gram per kilogram berat badan per hari. Terima kasih.